Baik teman-teman, untuk yang tidak berkendala silahkan untuk on cam. Baik, sebelum kita memulai rapat perdana pada malam ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, di awal rapat ini, aku izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Alipsa Putri Alida, bisa dipanggil Alipsa sebagai Ketua Pelaksana di Magang BPP BPW 2026. Dan di magang BPP BPW 2026 ini aku bersama inti aku. Yang pertama itu wakil aku, Mutia. Kepada Mutia bisa untuk perkenalan dulu. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Tiara Malisa. Eh, aku selaku Wakil Ketua Pelaksana Magang BPP dan BPW PT BMMKI 2026. Salam kenal semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh chat aku ya. Makasih. Oke, untuk sekretaris, untuk Asyam bisa untuk perkenalan dulu. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada kendala atau mau yang ditanyakan bisa untuk hubungi kami bertiga. Baik, teman-teman. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan untuk menjadi panitia dari magang BPP BPW PT BMMKI tahun 2026. Baik, baik, sebelumnya untuk rapat ini aku izin untuk memberitahu terlebih dahulu. Jadi rapat ini pertama kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu terkait dengan program magang ini. Kemudian kita akan membahas timeline dan juga membahas jobless secara sekilas. Untuk jobless akan aku paparkan sekilas saja karena sebelumnya sudah kami paparkan kepada koordinator. Jadi nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh koordinator di rapat divisi. Baik, aku akan mulai. Aku izin untuk share screen. Baik, terkait dengan magang ini, magang Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya, di mana program ini dilakukan untuk memperkenalkan bentuk kepengurusan kerja bidang serta mampu menunjang individu untuk mengembangkan soft skill. Dan diharapkannya dari peserta-peserta magang PT BMMKI ini, mereka tertarik untuk melanjutkan sebagai pengurus di tahun selanjutnya. Di mana untuk rangkaian magang ini sendiri terdiri dari dua kuliah, yaitu pertama kuliah umum, di mana dilaksanakan selama 2 hari. Tujuannya untuk mengenalkan PT BMMKI secara umum kepada peserta magang, serta memberikan pembekalan materi kuliah umum yang berkaitan dengan organisasi. Di mana setelah dilaksanakannya kuliah umum, dalam 2 hari tersebut akan dilanjutkan dengan demo bidang Badan Pengurus Pusat dan juga Badan Pengurus Wilayah. Jadi rangkaian magang ini kita akan bekerja sama dengan seluruh bidang dari pusat maupun wilayah. Kemudian setelah berakhirnya kuliah umum selama 2 hari tersebut, akan dilanjutkan dengan kuliah khusus, di mana kuliah khusus ini akan dipandu oleh seluruh bidang di PT BMKI. Di mana untuk bidang ini terdiri dari magang pusat dan juga magang wilayah, di mana setiap peserta diperbolehkan untuk memilih pilihannya berminat di bidang mana, di pusat maupun di wilayah. Di mana untuk periodenya ini sendiri dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dalam 2 minggu, di mana diharapkannya dari pertemuan pertama itu ada perkenalan dan juga pemberian penugasan, dan di pertemuan kedua itu diharapkannya dengan pemaparan penugasan yang telah dilakukan oleh para peserta. Di mana untuk bidang magang BPP sendiri, yang pertama tentunya Ketua Umum, Sekretaris PT BMMKI, Bendahara PT BMMKI, Penanggulangan Bencana, Diklat, Keuangan, Infokom, Hublu, KPSDM, dan ADO. Dan untuk BPW kurang lebih sama, tetapi ada perbedaan di koordinator wilayah, kemudian adanya humas bukan hublu, dan juga untuk sekretaris wilayah dan juga bendahara wilayah itu digabung ke sekretaris PT BMMKI dan juga wilayah PT BMMKI di BPP. Baik, itu untuk sekilasnya. Aku izin untuk lanjut ke timeline. Kepada teman-teman, jika ada pertanyaan diperbolehkan untuk raise hand.
Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, aku izin lanjut ke timeline, di mana untuk open recruitment sudah kita laksanakan. Dan untuk rapat koordinator dan perdana dilaksanakan pada saat ini, dan untuk rapat divisi, jadi nanti teman-teman sekalian akan melaksanakan rapat divisi tergantung dari divisi masing-masing, apakah ingin melaksanakan rapat divisi secara meeting melalui Zoom ataupun melalui tergantung dari divisi masing-masing. Nanti dapat dikoordinasikan dengan koordinator masing-masing. Baik, kemudian untuk rapat progres kita akan melaksanakannya selama 3 kali dengan tanggal-tanggal yang tertera di timeline. Teman-teman bisa mengeceknya dan di grup panitia. Kemudian kita juga akan melaksanakan sosialisasi magang ke BPP, BPW, dan juga Korwil untuk meminta kerjasama terkait dengan kuliah khusus. Dan untuk pendaftaran, kita akan memulai pendaftaran uh, di bulan Februari di tanggal 1 selama 3 minggu sudah termasuk dengan extend. Kemudian untuk pelaksanaan magangnya sendiri, kita akan melaksanakannya di tanggal 28 Februari untuk kuliah umum 1 dan juga pembukaan, dan kuliah umum 2 keesokan harinya. Dan setelah melaksanakan pemilihan bidang magang untuk seluruh peserta, setelah pengumuman penempatannya, maka kita akan mulai periode kuliah khusus BPP, di mana kuliah khusus BPP itu dilaksanakan selama 10 hari dengan harapan semua bidang melaksanakan 2 kali pertemuan. Dan kuliah khusus juga sama, dilaksanakan selama diberi periode 10 hari dengan harapan 2 kali pertemuan. Dan awarding atau penutupan, kita akan melaksanakannya di 29 Maret. Oh ya, mohon maaf untuk kuliah khusus diberi periode 11 hari dikarenakan ada tanggal nyepi di salah satu tanggal tersebut. Untuk awarding dan penutupan di tanggal 29 Maret. Baik, terkait timeline, jika ada yang bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, aku izin melanjutkan ke job desk. Untuk job desk ini aku izin untuk menyampaikan secara sekilas. Untuk selengkapnya akan kita bahas di rapat divisi per divisi. Baik, untuk acara dapat dilihat yang tertera di layar, di mana untuk pre-event itu menentukan tema acara, untuk timeline kegiatan itu lebih ke kalender, kemudian menyusun rangkaian kegiatan di mana itu berupa sosialisasi ke BEP dan juga BPW yang telah aku sampaikan di timeline tadi, dan sosialisasi ke wilayah untuk wilayah ini ke TBM unit, kemudian kuliah umum, kuliah khusus, dan juga penutupan. Kemudian, acara juga bertugas untuk menyusun petunjuk kegiatan acara berupa tata tertib peserta dan juga panitia. Kemudian membuat PPT sosialisasi magang ke TBM unit dan juga ke pengurus PTBM KI, di mana untuk Jabres ini akan dilakukan bersama dengan inti. Kemudian mencari dan membuat teks MC, moderator, pemandu games, dan timekeeper. Ini membuat teks untuk semua hari H, untuk event, untuk job desk hari H. Kemudian untuk job desk deskripsi ditentukan oleh masing-masing anggota dan juga koordinator, di mana untuk acara, untuk job desk hari-hari itu, yang pertama di pembukaan dan kuliah umum, itu ada PJ rundown, timekeeper, petugas. Petugas ini berupa MC, MC doa, moderator, dan juga ice breaking. Kemudian untuk awarding dan penutup, ada PJ rundown, petugas, MC, doa, moderator, dan juga ice breaking. Baik, itu untuk acara. Jadi kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk present. Baik, jika ada yang belum ditanyakan, aku izin untuk lanjut. Itu ke divisi kesekretariatan. Jadi untuk kesekretariatan ini kurang lebihnya berkaitan dengan G-Form dan juga link.
Jadi untuk pre-eventnya itu pertama membuat notulensi rapat internal dan besar, di mana itu berupa rapat progres, rapat pleno, dan juga sosialisasi. Untuk job desk ini juga dapat dibantu oleh sekretaris dari kegiatan ini, kemudian membuat alur pendaftaran dan juga pemberkasan beserta Google Formulir. Oh ya, sebelumnya teman-teman, untuk semua job desk yang ada di sini, sudah ada contohnya dari tahun lalu, itu di Gtrap yang telah aku bagikan, dan juga ada di bio per divisi, di grup per divisi. Kemudian membuat tree di mana isi link tree itu berupa Twibbon, VBG, dan juga link guideline. Menyusun SOP perizinan dan Google Form saat kegiatan magang. Kemudian membuat spreadsheet timeline saat kuliah khusus bidang tugas bidang. Kemudian membuat Google Form. Untuk Google Form itu berupa presensi magang, evaluasi peserta, pemilihan kuliah khusus, dan juga pengumpulan penugasan peserta. Dan untuk kesekretariatan juga akan mendata para peserta yang mendaftar, di mana untuk datanya ini akan digunakan oleh divisi LO untuk melakukan pembentukan kelompok. Untuk job desk hari H ditentukan oleh koordinator dan juga anggota, di mana job desk hari H dari kesekretariatan ini melakukan pendataan seluruh peserta yang hadir saat serangkaian kegiatan magang. Karena kan pastinya nanti ada peserta yang sepertinya izin ataupun ada sakit, sehingga dari kesekretariatan melakukan pendataan terhadap peserta yang hadir. Kemudian setelah selesainya acara dari kesekretariatan akan melakukan pengisian sertifikat peserta dan menyiapkan Google Form sertifikat panitia. Di mana untuk hal ini akan berkoordinasi dengan ADO untuk sertifikat dan terkait SOP dan juga koordinasinya dapat melalui inti. Kemudian itu untuk kesekretariatan. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Izin. Lydia, ada yang mau ditanyakan? Untuk ini sekarang belum ada karena tadi sudah bertanya juga. Mungkin nanti kalau misalnya ada apa-apa mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke, kalau sudah aman aku izin lanjut ke divisi materi. Di mana untuk divisi materi ini, untuk pre-eventnya, yang pertama mendata list tugas magang kuliah khusus, di mana sebelumnya untuk briefing dengan untuk semua bidang PTBMKI, kita akan meminta dari setiap bidang untuk meminta mekanisme terkait penugasan yang mereka akan berikan ke peserta. Jadi nanti dari materi akan melakukan listnya, kemudian materinya akan dibawakan pada hari H dan membuat buku saku peserta magang. Jadi eh, itu berupa guideline penjelasan bidang-bidang materi secara di mana ini akan berkoordinasi dengan divisi terkait. Kemudian, dari pemateri yang sesuai, mana akan berkoordinasi dengan inti, menentukan kriteria peserta magang terbaik utama dan bidang dan kelompok terbaik. Jadi nanti peserta magang terbaik dan bidang itu akan ditentukan oleh setiap bidang magang. Nanti dari materi akan menentukan dan menentukan POA untuk tugas kuliah umum. Untuk terkait mekanismenya sedang dikoordinasikan dengan inti-inti. Eh, untuk pastinya akan kami kirimkan ke grup materi. Kemudian aku membuat materi kuliah umum, menyiapkan spreadsheet penilaian kuliah umum dan khusus, dan menentukan job desk hari H ini dikoordinasikan dengan koordinator dan anggota, di mana untuk hari H itu melakukan penilaian penugasan tugas POA untuk sementara itu per kelompok, tetapi untuk lebih lengkapnya akan kami sampaikan langsung di grup materi. Mereka penilai melalui spreadsheet dan untuk awarding berupa terbaik utama, terbaik bidang, dan kelompok terbaik. Baik, dari materi jika ada yang ditanyakan boleh untuk present. Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, aku izin lanjut ke divisi Moldok. Baik, untuk pre-eventnya tentunya Bulldog itu mengurus terkait desain, logo, virtual background, tribun,
poster acara atau kegiatan, kemudian poster countdown itu H-1, H-2, H-3, kemudian template live report, feed IG, teaser berupa teaser what they say, kemudian mengelola IG magang, koordinasi terkait desain alur. Baik untuk IG magang, kita ada IG magang. Jadi nanti teman-teman bisa untuk follow ya. Nanti aku akan kirimkan setelah rapat ini. Kemudian menentukan job desk hari H, berkoordinasi dengan koordinator juga anggota, di mana hari H itu dari Muldok bertugas untuk dokumentasi kegiatan acara, live report, share screen PPT, CV, lagu, sertifikat pemateri, sertifikat peserta, pembukaan, dan penutup. Kemudian juga melakukan recording Zoom. Baik terkait Muldok, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, jika belum ada yang ditanyakan, aku izin lanjut ke divisi humas. Jadi, untuk humas, untuk pre-eventnya, itu mengedarkan seluruh informasi acara dan lainnya, di mana mengedarkannya berupa JARCOM, rapat internal, dan besar, kegiatan acara, sertifikat, Google Form absensi, dan juga evaluasi acara. Jadi terkait dengan Jarkom itu sudah ada contohnya dari tahun lalu, tetapi belum ada di G Drive. Nanti aku akan coba pindahkan, tetapi sudah aku kirimkan ke koordinator. Kemudian membuat grup besar untuk koordinasi umum. Untuk grup panitia sudah dibuat oleh inti. Jadi nanti dari Humas membuat grup besar peserta. Mengelola komunikasi eksternal dengan pemateri, instansi, dan pihak terkait. Jadi, nanti dari materi dan juga inti akan mencari terkait pemateri dan juga dari Muldok untuk keperluan teaser what they say, kami akan berkoordinasi dengan Humas untuk melakukan komunikasi tersebut. Untuk job desk hari H, itu menyebarkan informasi teknis acara berupa link Zoom, rundown, dan juga pengumuman penting. Itu nanti juga berupa Jarkom. Baik, jika dari Humas ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk present. Baik, aku izin lanjut ke divisi terakhir. Jadi untuk divisi LO, untuk per-eventnya, itu membuat aturan terkait hak dan kewajiban LO, membuat pembagian kelompok peserta, jadi nanti dari uh, kesekretariatan akan memberikan data untuk pembagian kelompok ini. Membuat absensi kelompok, di mana untuk absensi kelompok ini hanya berupa mereka yang izin, itu berisi nama, waktu izin, dan juga alasan izin. Kemudian menentukan job desk hari H. Untuk hari H itu dari LO tentunya mengingatkan peserta untuk mengisi absensi dan juga mengikuti rangkaian kegiatan. Jadi dari LO nanti harus mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kelompoknya. Baik dari LO, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan untuk raise hand. Baik teman-teman, untuk karena tidak ada yang bertanya, jadi untuk keseluruhan yang aku paparkan malam ini sudah selesai. Jadi untuk teman-teman, jika ingin bertanya kembali dari mekanisme magang ini ataupun juga dari timeline yang sebelumnya sudah aku paparin, bisa untuk ditanyakan. Baik dari Kak Jesse, Kak Haikal atau Kak Herman, ada yang mau ditambahin? Oke, sebenarnya halo semuanya, selamat malam semuanya. Izin perkenalkan diri kembali ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Jessie, aku selaku Kepala Staf KPSDM Pusat. Sebenarnya kurang lebih udah apa saja kemarin, seperti yang dibilang Alif tadi, sorry. Nah, sebenarnya itu kan kurang lebihnya mungkin teman-teman ini bakal kurang paham, apalagi teman-teman yang belum pernah ataupun ya belum pernah mengikuti magang. Harapannya teman-teman koordinator dapat membimbing teman-teman lainnya yang selaku anggotanya itu untuk paham dan lebih paham lagi terkait job desk. Kembali lagi, jika ada lagi yang kurang dipahamin, boleh banget untuk konfirmasi ke Alif, ke Koor, atau ke aku langsung, it's okay aja, feel free to chat, karena mau kayak gimana pun juga,
mau gimana pun juga kan ini untuk kelangsungan acara kita. Oh, ini ada email phone, sorry. Kita baca dulu. Oh iya, boleh boleh tanya aja di chat, gak apa-apa. Oke, selagi nunggu Wilton untuk ngasih, oke aku izin lanjutin ya teman-teman. Oke, magang ini kan lumayan lama ya terkait periode waktunya. Kita persiapan dari bulan September, November yang udah akhir nih, dan kita pelaksanaan tuh di Februari awal, kurang lebihnya itu 3 sampai 4 bulan ya. Dan apalagi tuh magang itu satu periode, pelaksanaan magang itu 1 bulan gitu lamanya. Itu pasti bagi teman-teman lumayan bakal bikin jenuh. Harapannya teman-teman kalau burn out ataupun hal lainnya, apalagi teman-teman dari Muldok yang kehabisan ide, burnout ataupun eh, apa blok idenya nggak ada lagi, bisa konsultasi ke Alif atau ke koornya atau ke aku langsung, it's okay aja, feel free to chat lagi-lagi ya teman-teman. Jangan sampai harapannya jangan sampai ada teman-teman yang menghilang ataupun tidak mengerjakan job desk-nya. Pokoknya kalau ada apa-apa itu izin dulu, kasih tahu, konfirmasi, biar kita kalau emang teman-teman eh, ada suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dan sulit untuk mengerjakan job desk, bisa ada yang nge-backup. Kalau teman-teman langsung hilang kayak gitu kan kita nggak tahu, teman-teman di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat, kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu. Apalagi kan kegiatan kita ini kurang lebihnya online, kita bisa ketemunya cuma lewat virtual atau lewat chat WA doang, nggak bisa secara langsung. Jadi harapannya teman-teman bisa, aku nggak minta teman-teman 24/7 aktif WA, tapi setidaknya bisa konfirmasi ke koornya setidaknya. Kalau takut atau segan ke Alif, setidaknya ke koor. Harapannya nanti kan ada sesi untuk meet atau chat atau pokoknya terserah kalian terkait pembagian job desk dengan koor-koor itu kayak gimana, mau WA aja atau mau meet. Itu tolong saling apa, selain untuk cari pengalaman baru, cari relasi sebanyak-banyaknya. Karena kegiatan kita itu cukup lama, kalau teman-teman menyia-nyiakan, kasihan juga teman-teman udah jadi panitia, daftar, tapi dapat ilmunya sedikit. Jadi harapannya dengan teman-teman bergabung dan join jadi panitia magang pada tahun 2026 nantinya, teman-teman tuh dapat ilmu sebanyak-banyaknya, mulai dari relasi, pengetahuan, sehingga bermanfaat gitu dan tidak menguras tenaga dan waktu teman-teman aja, tapi ada timbal balik atau feedback buat teman-teman kayak gitu. Terus harapannya aku juga teman-teman itu selain tadi nggak ngilang, yaitu mengerjakan job desk sampai selesai ya teman-teman. Aku tahu ini teman-teman pasti bukan dari KPSDM aja. For your information aja ya teman-teman. Kalau magang tuh biasanya dipegang sama KPSDM aja. Tapi ini tahun ini kami buka untuk seluruh pengurus PT BMMKI. Jadi teman-teman dari bidang lain tuh punya kesempatan untuk mengetahui bagaimana magang itu dan bagaimana kepanitiaan ataupun internal magang itu. Jadi harapannya teman-teman dapat banyak belajar dari sini dan dapat banyak ilmu serta ya pokoknya hal-hal positif lainnya, yang negatifnya dibuang aja, jangan sampai dijadiin pelajaran aja, jangan sampai dibawa lagi ke real life. Mungkin itu aja dari aku untuk pembagian job desk sama timeline. Kurang lebihnya udah aman aja. Balik lagi karena ini merupakan proker atau ya proker yang lumayan besar. Jadi aku harapannya teman-teman itu udah paham terkait proker ini dulu apa sebelum ke job desknya. Jangan sampai teman-teman itu ngerjain job desk tapi ngerjain aja tapi nggak paham apa itu magang, mekanismenya apa, rundownnya seperti apa, itu jangan sampai kayak gitu. Apalagi teman-teman dari teman-teman acara ya, karena kan itu merupakan divisi acara di suatu acara, jelas harus kalian paham untuk acara itu sendiri kayak gitu. Apalagi ya, oh ya, terkait timeline udah dikasih ke setiap grup masing-masing ya, Liv. Kemarin sudah aku kirim di grup panitia Kak, tapi nanti aku kirim ulang lagi ke semua divisi. Atau aku taruh di bio sekalian ya. Oke, boleh ditaruh aja di grup pengumuman biar gak kependem terus. Oke Kak. Oke. eh Oke, itu kan ada timeline kita secara kasar. Kita nggak tahu itu ke depannya itu bakal selalu eh, tepat waktu di tanggal atau di tanggal segitu atau enggak. Tapi itu menjadi gambaran dan acuan kasar kita. Jadi teman-teman yang merasa, wah aku di tanggal ini nggak bisa, jangan mendadak H-1 baru dikasih tahu. Kita usahain juga setiap rapat-rapat ataupun meet-meet itu kita kasih jarkom H-7 lambat, paling lambat paling lambat atau paling cepat ya itu loh, pokoknya kami usahakan pahamin 7. Jadi harapannya teman-teman tuh jangan konfirmasinya itu H-1 kecuali memang benar-benar mendadak dan tidak bisa dipungkiri terkait alasannya. Mungkin itu aja dari aku. Dari Haikal ada lagi sama Hermon, ada Hermon gak ya? Dari Haikal aman Kal? Aman.
Oke, dari Mel ada yang mau ditambahin kah Mel? Oh, teman-teman yang oke. Teman-teman yang mau bertanya boleh banget tanya tadi. Siapa yang mau tanya tapi nggak jadi di chat-chat nih? Oh, nih, tuh, jawab, Lip. Banyak tuh pertanyaannya, ada 4. Baik, aku izin untuk jawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan. Jadi pertama, untuk tema sendiri, apakah ada kriteria dari TIAS atau inti panitia? Jadi untuk itu, dari teman-teman acara bisa untuk mengajukan terlebih dahulu temanya, bisa beberapa tema. Jadi nanti setelah dikirimkan, untuk inti dan juga TIAS bakalan berdiskusi lagi dari tema yang telah dikirimkan, itu yang mana yang lebih cocok. Kemudian untuk petugas acara boleh ambil dari luar divisi acara. Tentunya untuk petugas acara ini diharapkannya dari semua divisi acara. Tetapi jikalau memang saat hari H itu sangat terkendala sekali dari semua acara, akan kami coba konsultasikan lagi dan kami koordinasikan terkait hal itu. Tetapi harapannya dari panitia acara bisa saling backup terlebih dahulu dari setiap anggota acara maupun dari koor. Kemudian untuk acara membuat PPT. Ah, jadi untuk acara itu, untuk template-nya nanti ada akan dikirimkan. Jadi nanti dari acara itu akan membuat PPT kosongannya. Jadi nanti kayak berupa pernah ada di rundown itu dari acara yang bakalan bikin PPT kosongannya. Nanti setelah dikirimkan, kami akan koordinasikan dengan divisi terkait. Kemudian apakah panitia bisa ikut magang nanti juga, Kak? Baik teman-teman, aku mohon maaf terlewat untuk menyampaikan hal ini. Jadi untuk sasaran magang kita ini adalah anggota dari TBM unit yang belum merupakan pengurus dari PTBM MKI. Jadi tadi di awal aku sempat singgung bahwa tujuannya itu juga dari peserta magang ini diharapkannya diharapkannya dapat lanjut menjadi pengurus PT BMKI di tahun selanjutnya. Jadi dari program magang ini juga sebagai ajang promosi dari PT BMKI untuk semua bidang. Jadi dari teman-teman peserta itu kalau misalkan udah masuk ke bidang itu udah berminat, pas udah tahu cara kerjanya dan kalau misalkan semakin berminat berarti jadi kesempatan mereka uh, kesempatan. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak mereka tuh semakin berminat gitu untuk lanjut ke PT BMKI sebagai pengurus di tahun berikutnya gitu. Oke, Kak Jis ada tambahan? Oke, aku izin revisi sedikit ya teman-teman. eh yang pertama itu terkait tema tadi udah dijelasin ya, tema itu dari teman-teman dulu. Terus yang kedua, apakah petugas acara boleh diambil dari luar divisi acara? Jawabannya, tapi karena Alif bilang boleh, ya udah gak apa-apa. Kan Alif ketopraknya. Tapi menurut aku pribadi, jangan ya guys. Karena mau gimana pun juga, masa yang mimpin acara bukan divisi acara. Terus tugas kamu sebagai divisi acara apa kalau ternyata bukan memandu jalannya acara? Simpelnya kan kayak gitu ya. Kalau ternyata nanti ngambil di divisi materi, ya dia double job dong, kasihan gitu. Udah capek, dia udah ngerjain pre-eventnya di materi. Hari H event juga dia ngambil juga di acara. Jelas jangan kayak gitu ya teman-teman. Harapannya, bukan harapannya, emang sewajibnya juga di kan di job desk sudah tertera ya job desk untuk divisi acara itu hari H acara itu untuknya apa yang kata terkait PJ Games, MC sama moderator sama timekeeper. Jadi jangan sampai ada dari luar kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindari. Terus lanjutnya yang keempat, apakah kami panitia bisa ikut magang nanti juga, Kak? Sebenarnya itu nggak ada larangan ya guys. Kalau tadi kata Alif itu targetnya itu cuma anak TBM, salah besar ya guys. Itu yang pengurus juga boleh ikut. Jadi misal nih teman-teman nih, misal ada teman-teman non panitia yang pengurus PT BMKI terus berminat untuk join. Siapa tahu kan tenor depan dia berminat jadi korwil, berminat jadi kastaf, berminat jadi apa, jadi ketum bahkan kan we never know ya guys. Itu feel free aja untuk ngedaftar aja dan teman-teman panitia sebenarnya feel free aja untuk eh, mengikutinya lagi, tapi mengikuti magang juga boleh, tapi yang pertama kalian nggak boleh meninggalkan job desk kalian di hari H, nggak boleh meninggalkan job desk kalian pre-event. Pokoknya jangan mentang-mentang kalian ngikutin kan bilangnya kayak kan saya peserta. Ya enggak dong, job desk utama kalian kan panitia, bukan di peserta. Jadi kalau kalian emang pengen mengikuti nanti jadi peserta magang ya nggak masalah.
toh nanti kalian dapat sertif panitia juga gitu kan ya. Tidak ada masalah sama sekali, tapi itu tadi jangan meninggalkan terkait job desk di panitianya, karena mau kayak gimana pun juga job desk utama kalian ataupun tupoksi utama kalian itu sebagai panitia bukan sebagai peserta. Dan kalau memang kalian jadi peserta, kayaknya nggak bakal bisa jadi peserta terbaik sih. Gak tahu sih kalau di bidang, tapi kayaknya peserta baik utama kayaknya kurang bisa ya, kayak kayak orang dalam nanti dibilang gitu. Nggak adil juga sama peserta-peserta yang lain. Kayak kalian panitia tapi peserta terbaik nanti disangka orang dalam. Kayak gitu sih. Tadi siapa yang nanya tuh? Kayak gitu sih, Wilton. Ada lagi nggak mau ditanyain? Follow up question apakah ada? Oke, selagi nunggu aku juga. Oke. Oke, oke, oke. Feel free to ask aja ya guys di grup masing-masing. Oke guys, aku sekalian, oke sama-sama. Aku sekalian mau ngejelasin dikit ya teman-teman terkait alur QC. Sebenarnya emang lumayan ini kenapa teman-teman tuh harus ngerjain job desk secara cepat ya guys? Karena alur QC kita lumayan panjang. Yang pertama, kalian dari masing-masing kan pasti ada pembagian job desk. Pasti di QC dulu ke koordinator-koordinator masing-masing. Nanti koordinator naikin lagi ke trias inti. Maksudnya Alif, Mutia, sama Asyam. Kalau mereka ACC, baru nanti dari inti magang naikin ke aku sama Haikal sama Hermon. Baru nanti kita naikin ke Trias PT BMMKI. Nah, harapannya itu revisinya itu 1 kali 24 jam ya guys. Jadi biar gak lama-lama gitu loh karena alur QC kita lumayan panjang. Jadi kayak misal dikasih QC jangan sampai lebih dari 1 kali 24 jam untuk nge-QC-nya biar tidak lama gitu. Terus nanti kalian bilang, kan kami juga punya kesibukan Kak. Nah, harapannya dengan jangka waktu yang panjang ini teman-teman bisa mencari celah-celah di antara kesibukan teman-teman karena ya balik lagi kita sama-sama sibuk. Harapannya teman-teman bisa memberikan dedikasinya terkait proker kita ini supaya lebih baik lagi. Kayak gitu. Paham nggak ya terkait alur QC? Aman dari Alif, aman nggak ya terkait alur QC? Dari Alif, Mutia, sama Asyam, aman nggak ya? Dari aku aman, Kak. Oke. Oke, itu aja. Ada lagi guys yang mau ditanyain? Tanya aja guys, mumpung masih meet pertama, meet perdana. Jangan sampai nanti di meet terakhir baru nanya. Ya guys, kalau terkendala untuk on mic bisa untuk lewat chat Zoom. Nah, Alif ada yang notul gak ini? Aman kok, Kak. Asyam sedang bekerja. Oke. Ada lagi teman-teman? Nanti aku kirimin di grup panitia ya, guys. Aman kok. Guys, semoga kalian bisa dapat banyak teman ya guys dari magang karena sumpah kalau cuma dapat ilmunya sayang banget. Dari relasi itu kan enak aja. Biar kalian dapat relasi juga guys. Jadi jangan cuma karena job desk doang ngobrol-ngobrolnya. Ada lagi guys, aku balikin ke Alif deh kalau gitu. Oke, Kak. Thank you. Gitu ya, teman-teman. Kayak yang udah disampaikan sama Kak Jessy juga, aku minta kerjasamanya untuk menyukseskan magang tahun depan. Jadi dari teman-teman diharapkan untuk terbuka ya ke divisi masing-masing, ke koor, ke aku, maupun juga ke Kak Jess, ke Kak Hermon, ke Kak Hikal gitu. Jadi nanti kalau misalkan emang ada yang buntu dalam hal apapun, ada yang bingung, bisa ditanyakan gitu. Oke. Hmm, Aduh, Wilton, pertanyaan kamu. Selain dapat relasi, dapat jodoh, apakah ada kemungkinan? Jodoh nggak ada yang tahu. PTBMKI bidangnya nggak cuma satu. Jadi kamu bisa aja dapat jodoh dimanapun, guys. Eh, jodoh dimanapun. Alif merah Siapa atau tahu kamu hijau? Siapa tahu Wilton mau sama Alif. hijau tapi nggak mau ya. Nggak mau pacaran, guys. Astagfirullahaladzim. Nggak, ih, konfir dulu saya nggak mau berhubungan kamu.
Ini Hasna jangan macam-macam ya. Wah, Liv, jahat banget. Hilton, Enggak, sabar. maksudnya kita berteman gitu. Aku gak mau hubungan spesial, guys. Oke. Tapi jangan sungkan, guys, sama aku, sama sama Mutia, sama Asyam. Kita asik kok. Aduh, pede banget. Gitu sih, guys. Aduh, sorry banget, Hilton. Salah ngomong tadi. Ya, gitu deh pokoknya. Jadi, oh ya, kalian jangan lupa bonding sama sesama divisi kalian ya, guys. Jadi nanti kalau misalnya ada meet eh, Zoom gitu sama divisi kalian diharapkan bisa saling backup, saling bantu selama acara nanti. Kayak dari Mutia sama Asyam ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari aku cukup. Oke, jadi nanti dari setiap koor diharapkan besok sudah bisa mulai menentukan. Eh, oh oke, Wilton sepertinya akan sangat aktif nih di acara. Oke, untuk link Zoom nanti dikoordinasikan sama Inti ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian eh, mau rapat divisi gitu, nanti aku yang bakal kami yang bakal ngasih link Zoom-nya. Tapi nanti harus konfirmasi dulu ya untuk untuk jam dan juga untuk hari atau tanggalnya. Jadi nanti diharapkan dari koordinator bisa untuk menentukan ya, berkoordinasi dengan anggotanya mulai besok, apakah mau melakukan Zoom untuk untuk membagi job desk dan juga menjelaskan job desk-nya. Kalau misalkan mau bisa untuk tag kami para inti di di PC boleh, di koordinator juga boleh untuk konfirmasi terkait jam dan juga harinya. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi, kita oh ya, kalau misalkan ada yang ditanyain lagi bisa tanya ke kami ataupun ke Kooril guys untuk disampaikan ke kami kalau malu. Oke, karena udah mau di akhir kita mengakhirinya dengan doa dulu ya guys karena kita memulainya dengan doa. Baik, menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mengakhiri rapat hari ini kita dokumentasi dulu. Untuk yang bisa on cam, tolong on cam dulu guys. Biar rame nih. On cam, guys, biar kita bisa JJ, please. JJ yang kemarin gak ada Alip. Gabung Kak biar keren. Oke. Biar rame. Oke, yang belum on cam silahkan on cam guys. On cam, please. Siapa aja nih I- aku panggilin? ini Hasna nggak mau ngeliatin mukanya nih. Angelika Nova, Iva Aulia, Suci Nur Alisa, Nariska, Anggun, Tamam, Colin, Marta, Amar, Nabila, Hasma, siapa lagi nih? Sadat, Axel, Zelcia, Carmen, Amna, Kapobi, Leoni, Reta, siapa lagi nih yang belum? On cam, guys. Tunjukkan pesona-pesona kalian, guys. Ayo guys yang belum on cam silahkan on cam. Hmm. Oke, yang lainnya sepertinya ada kendala untuk on camnya. Oke, dari Mutia sama Asyam ada yang bisa SS nggak? Aku lagi nggak bisa.
Oke, kita gaya formal dulu ya.